Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Ya. Ini yang menarik, termasuk salah satunya adalah terkait dengan ketentuan usia pernikahan. Ya, salah satu hal yang paling dasar. Terus nanti mungkin bisa ditanyakan terkait dengan mungkin mekanisme untuk poligami, Pak Yunus. Yang menarik karena pada dasarnya memang diberikan akomodasi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Untuk itu dengan kita berikan kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Bapak Dr. Yenti Purwasati, MMC, Ketua Komisi Hukum dan HAM, Bapak Dr. Yogyakarta, Bapak Tatang sebagai narasumber, dan undangan semua yang kami banggakan, yang saya sangat apresiasi. Ya. Hari Minggu undangan dengan rela dan suka hati menghadiri acara ini, ya, sekedar untuk kita saling berbagi dalam hal kebaikan, baik mengenai ilmu maupun mengenai lain-lainnya. Yaitu tadi saya sudah ditugaskan oleh ketua untuk mendampingi Bapak Tatang sebagai pemberi materi. Jadi mungkin kamu dampingi, mungkin ya di sampingnya saja, materinya tidak begitu. Saya masih ingat apa yang dikatakan Pak UCS Bupati tadi. Kunci adalah apa yang tadi dikatakan Pak Tatang. Kuncinya adalah kesadaran hukum, ya, kesadaran hukum. Kita harus sadar bahwa hukum itu dibuat, diciptakan untuk ditaati, ya, dan dipatuhi. Ya. Karena di dalam lembaga negara, kalau hukum itu sudah dimasukkan dalam lembaga negara, peraturan itu tahu tidak tahu, mau tidak mau harus taat dan patuh. Gitu. Jadi kesadaran hukum itulah kunci dari semua yang bisa dilaksanakan. Nah, terkait ini apa masalah sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang diskriminasi kawin. Perlu kami sampaikan kenapa ini kami ulas atau kami coba untuk angkat sebagai materinya, karena saya pernah ketemu, ya, seorang kepala desa bukan di Kabupaten Mojokerto, di daerah kabupaten lain yang agak pelosok, ya, itu dia mengeluh, ya, mengeluh karena warganya itu mau nikah, minta surat keterangan karena ada perubahan ini, bahwa intinya bahwa usia kawin itu adalah dulu Undang-Undang 174 itu laki-laki 19, untuk apa? Untuk wanita 16. Nah, anaknya sudah 17 tahun, perempuannya. Dia minta surat keterangan ke desa, tidak diberi. Karena desa telah menerima penjelasan ini, ya, khususnya yang di bidang agama, itu tidak boleh karena harus usia 19. Ya. Jadi di dalam penjelasan umum perubahan undang perkawinan itu di sini disebutkan dalam ketentuan pasal 28B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, serta negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dari diskriminasi. Ini adalah penjelasan umum dalam perubahan undang-undang perkawinan. Ya, naik. Ya. Di pasal 7 ayat 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai usia umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak didefinisikan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi saya mau izin berdiri. Jadi di dalam hal kenapa undang-undang perkawinan ini dilakukan perubahan? Karena ada undang-undang tentang perlindungan anak. Di dalam undang-undang perlindungan anak, namanya anak itu adalah sebelum 18 tahun. Kalau undang-undang nomor 1 tahun 74 ini tidak dirubah, maka akan terjadi perkawinan anak. Karena undang-undang perlindungan anak, undang-undang perlindungan anak, usia anak itu adalah sebelum 18 tahun. Atas baginya sangat menarik sajian pada pagi hari ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hasan tadi dari materi perkuliahan. Sebetulnya yang sebenarnya pada tadi kita sudah panjang lebar lengkap dan kita tidak sudah menjadi kejahatan. Kemudian pasal 2 ini merubah ancaman hukuman ya, menjadi hukuman penjara selama 10 tahun atau denda sebanyak-banyak 25 juta rupiah. Saya lanjut next. Nah, sekarang juga ada undang-undang tentang informasi transaksi elektronik ya. Di pasal 27, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Bagi mereka-mereka yang ahli IT Bapak Ibu itu dengan mudah dapat membuat aplikasi-aplikasi termasuk aplikasi judi. Nah, tapi kemudian ditransmisikan, didistribusikan kepada masyarakat agar ikut kegiatan judi itu, ya ini yang diatur. Pasal 45, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagai dimaksud pada pasal 27 ayat 2 di atas ya, dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 tahun, denda paling banyak 10 miliar. Nah, persoalannya mungkin saya kurang informasi atau apa, apakah tidak katakan penangkapan kemudian itu tidak hukum kepada pelaku ini apa sudah menyentuh kadar atau saya tahu. Yang jelas kapan itu ada statement juga dari Polri bahwa ada sekian ribu yang sudah ditangkap terkait dengan judi online. Kemudian next Pak, pasal 246 ini undang-undang KUHP yang baru ya, itu juga diatur dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 6. Kategori 6 itu kayaknya dengan pidana kalau ada apa gitu ya. Setiap orang yang tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian. Ini masih yang KUHP yang lama itu sebenarnya masih diadopsi sini, dimasukkan lagi. Saya lanjut next. Ini juga lanjutan ya. Dapat diberikan pidana tambahan berupa pencabutan hak, yaitu hak menjalankan profesi tertentu itu tidak boleh. Kemudian pasal 427, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak di kategori 3 dengan besaran pidananya. Dari menyelenggarakan judi itu tetap izin, mengajukan izin pekerjaan awak berjudi, kadang-kadang suka dia masyarakat ya.
izin ke judi. The next, saya tidak membacakan Arabnya karena sangat parah. Jadi di situ ada disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 219. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi, katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat. Ada manfaatnya ya, bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan di jalan Allah, katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikian Allah menerangkan ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Ada manfaat ekonominya sebetulnya, tapi sedikit daripada mudaratnya. Kalau saya orang awam nggak nafsiri ya, pokoknya saya baca gitu ya. Terus dilanjut next, ini juga lanjutannya. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, ya, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib bagaimana adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi Al-Quran kan sudah mengatur, ya, makanya ini menjadi kita bersama untuk menyampaikan kepada masyarakat, mengingat dampaknya itu. Di next Pak. Kemudian ini lanjutan juga. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Sangat tegas juga di ayat ini. Kemudian lagi, dan taatilah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya. Dan berhati-hatilah jika kamu berpaling bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Ini sudah disampaikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Dilanjut di surat Al-Maidah ya. Nah, sekarang tantangan Bapak ya. Tantangan pembahasan dunia ini. Identitas domisili pelaku sulit ditebak. Karena itu lewat internet sudah. Pakai HP, pakai laptop, ada aplikasi langsung diunggah. Melacak itu kalau enggak orang yang ahli, tim cybernya Polri itu kesulitan. Kita nggak akan mungkin bisa. Pokoknya ada aplikasi, semua yang membuat. Dari mana ini? Siapa ini? Kita nggak tahu. Kalau enggak orang-orang yang ahli-ahli cyber itu sulit dilacak. Pelaku terutama bandar yang bekerja secara kolektif. Ada korporasi. Ya. Korporasi. Ketika ini korporasi akan semakin kuat. Bisa jadi loh ya. Para bandar itu kemudian mendekat kepada petinggi, apa dan sebagainya, bisa seperti itu, tergantung apakah bisa didekati apa enggak. Karena mereka bekerja secara kolektif dan mereka punya modal yang besar. Transaksi keuangan pembayaran non tunai, tinggal transfer, bisa lewat apa istilahnya, GoPay apa ya, atau pakai uang kripto itu bisa. Kita enggak, kesulitan apa bagi kita. Uang kripto kan dulu ya. Jadi itu termasuk yang menjadi tantangan. Kemudian ketegasan penegak hukum. Apakah penegak hukum ini sudah tegas menyikapi terjadinya judi online? Kemudian pelibatan semua unsur termasuk kita yang hadir di sini. Mau nggak mau kita harus merasa terpanggil. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita nanti akan memberikan saran-saran kepada pemerintah daerah, kemudian kepolisian dan sebagainya? Terus kemudian di tingkat MUI apa yang harus kita lakukan? Ya. Apakah melakukan sosialisasi seperti ini? Kemudian kepedulian masyarakat. Kemudian penyesuaian regulasi dan sanksi yang lebih berat. Next, Pak. Nah, upaya pencegahan dan pemberantasan. Dalam hukum itu dikenal yang namanya efektivitas hukum. Yaitu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan, ya,
situasi seperti yang terjadi atau diharapkan oleh hukum itu mengharapkan terjadinya ketertiban, kedamaian. Makanya bagaimana agar itu bisa tercapai yang namanya kedamaian, ketertiban itu efektivitas hukum. Next, Pak. Lagi ada dua, satunya lagi next. Nah, jadi efektivitas hukum, kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan hukum. Next, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum. Satu, peraturan itu sendiri. Dalam hal ini ada KUHP, ada undang-undang ITE. Apakah undang-undang itu sudah cukup bisa ya untuk mengakomodir sanksi-sanksinya itu? Apakah sudah cukup ketika diterapkan kepada para pelaku, terutama para pelaku? Peraturan itu sendiri harus bermutu. Kemudian lembaga pembentuk hukumnya dalam hal ini DPR, DPRD, ketika membentuk peraturan perundang-undangan itu membentuk peraturan-peraturan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Yang ketiga, penegak hukum. Penegak hukum di undang-undang advokat itu termasuk advokat, itu termasuk penegak hukum. Dari hakim, polisi, jaksa itu advokat juga. Nah, penegak hukum apakah tadi mau melaksanakan penegakan dengan benar sesuai dengan ketentuan? Kalau memang salah hukumnya sikat ya sudah diberikan sanksi sesuai dengan ketentuannya, tingkat berat ringannya salahnya. Kemudian sanksinya itu juga harus tegas. Yang kelima adalah kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran masyarakat siapa? Ya kita ini ada kesadaran hukum masyarakat. Sampaikan tadi oleh Pak DJS, kesadaran hukum masyarakat itu sangat penting. Ketika masyarakat itu sadar hukum itu tanpa diperintah, bukan karena takut sanksi, itu tidak akan melakukan pelanggaran hukum, bahkan ikut mendukung suatu aturan hukum yang sudah dikeluarkan. Next, saya bacakan pantun kalau next. Makan durian dicampur alpukat, makannya lahap bersama sahabat. Judi online bisa timbulkan nikmat sesaat, tapi resikonya hidup melarat. The next, beli semangka di Kedungudi, makan bubur dengan Mbak Betty. Marilah kita hindari judi. Jika sudah terlanjur segera berhenti supaya tidak kena sanksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Pak. Ada itu. Baik. Judi. Ada sesi tanya jawab. Ada. Jadi nanti sudah jawabnya di akhir ya. Jadi kita langsung ke komandan yang kedua akan disampaikan oleh Pak Yunus. Tapi sudah kesini sudah. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Pak Yunus. Saya maaf, beliau akan membahas materi terkait dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Ya. Ini yang menarik, termasuk salah satunya adalah terkait dengan ketentuan usia pernikahan. Ya, salah satu hal yang paling dasar. Terus nanti mungkin bisa ditanyakan terkait dengan mungkin mekanisme untuk poligami, Pak Yunus. Yang menarik karena pada dasarnya memang diberikan akomodasi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Untuk itu beliau kita berikan kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Menteri Islam Indonesia, Bapak Kiai Dr. MNC, Ketua Komisi Hukum dan HAM Bapak Yogi Yogika, Bapak Tatang sebagai narasumber.
undangan semua yang kami banggakan, yang saya sangat apresiasi. Ya. Hari Minggu undangan dengan rela dan suka hati menghadiri acara ini, ya, sekedar untuk kita saling berbagi dalam hal kebaikan, baik mengenai ilmu maupun mengenai lain-lainnya. Itu tadi saya sudah ditugaskan oleh ketua untuk mendampingi Bapak Tatang sebagai pemberi materi. Jadi mungkin kamu dampingi, mungkin ya di sampingnya saja, materinya tidak begitu. Saya masih ingat apa yang dikatakan Pak ICS Bupati tadi. Kunci adalah apa yang juga tadi dikatakan oleh Pak Tatang. Kuncinya adalah kesadaran hukum, ya, kesadaran hukum. Ya. Kita harus sadar bahwa hukum itu dibuat, diciptakan untuk ditaati, ya, dan dipatuhi. Ya. Karena di dalam lembaga negara, kalau hukum itu sudah dimasukkan dalam lembaga negara, peraturan itu tahu tidak tahu, mau tidak mau harus taat dan patuh. Gitu. Jadi kesadaran hukum itulah kunci dari semua yang bisa dilaksanakan. Nah, terkait ini apa masalah sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang diskriminasi kawin. Perlu kami sampaikan kenapa ini kami ulas atau kami coba untuk angkat sebagai materinya, karena saya pernah ketemu, ya, seorang kepala desa, bukan di Kabupaten Mojokerto, di daerah kabupaten lain yang agak pelosok, ya, itu dia mengeluh, ya, mengeluh karena warganya itu mau minta surat keterangan, karena ada perubahan ini bahwa intinya bahwa usia kawin itu adalah dulu Undang-Undang 174 itu laki-laki 19, untuk apa? Untuk wanita 16. Nah, anaknya sudah 17 tahun, anak perempuannya. Dia minta surat keterangan ke desa, tidak diberi. Karena desa telah menerima penjelasan ini, ya, usia yang di bidang agama itu tidak boleh karena harus usia 19. Ya. Jadi di dalam penjelasan umum perubahan undang perkawinan itu di sini disebutkan dalam ketentuan pasal 28B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, serta negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dari diskriminasi. Ini adalah penjelasan umum dalam perubahan undang-undang perkawinan. Ya, naik. Ya. Di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai usia umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak didefinisikan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi saya mau izin berdiri. Jadi di dalam hal kenapa undang-undang perkawinan ini dilakukan perubahan? Karena ada undang-undang tentang perlindungan anak. Di dalam undang-undang perlindungan anak, namanya anak itu adalah sebelum 18 tahun. Kalau undang-undang nomor 1 tahun 74 ini tidak dirubah, maka akan terjadi perkawinan anak. Karena undang-undang perlindungan anak, undang-undang perlindungan anak, usia anak itu adalah sebelum 18 tahun. Atas baginya.
sangat menarik sajian pada pagi hari ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hasan tadi dari materi pertigaan. Sebetulnya yang sebenarnya pada tadi kita sudah panjang lebar lengkap dan kita tidak. Mereka diam, nggak berani ngikutin. Ini kalau dibiarkan akan berimbas kepada generasi penerus kita. Yang nonton bola voli turnamen itu bukan hanya kalangan berduit, seluruh lapisan masyarakat ada. Bahkan ibu-ibu habis rutinan tahlil itu sama-sama naik pickup lihat turnamen bola voli. Jadi kita hanya mengusulkan saja. Melihat gerakan semacam itu, bisakah dari MUI melalui forum ini untuk kita follow up, kita tidak lanjuti sebagai rekomendasi dari hasil serasan ini kepada Pemda, khususnya para penegak hukum di Mojokerto. Kalau sudah ada kejadian turnamen di sana terus ada ditangkap dan mungkin menjadikan jerah yang lainnya. Kita takut dengan sabda Nabi itu man ro'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau tidak bisa karena nggak kuasa, nggak punya policy, akhirnya ya monggo dengan lisan. Tapi apa mungkin dengan lisan kalau sudah rame-ramenya totoan di kalangan turnamen. Kalau tidak bisa ya kita diam. Tetapi diamnya kita ujian bil qalbi itu adabul iman. Jadi kita termasuk golongan orang-orang yang imannya lemah. Alhamdulillah kalau kita dikatakan semacam itu. Terima kasih. Barangkali itu saja dari saya dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali Imron dari perwakilan MUI Kecamatan Bodeg. Ada dua pertanyaan yang kami tanyakan terkait yang pertama pernikahan, kemudian yang kedua masalah dunia. Terkait dengan pernikahan ini saya punya teman dulunya itu pengusaha sukses, kemudian mengalami bangkrut Pak, punya anak 3, itu saat ini mau dicerai sama istrinya. Nah itu kemudian istrinya itu juga dipengaruhi oleh mertuanya. Nah bagaimana untuk mencegah ini agar perceraian itu tidak terjadi? Nah, itu yang kemudian yang kedua terkait perundangan dari judi, di mana di sisi lain pemerintah itu melarang judi dengan pasal-pasal dan denda itu ancaman pidana, tapi di sisi lain kok ada kecuali gitu. Mestinya kalau dilarang ya dilarang tanpa kecuali yang izin tadi kan gitu ya. Kemudian tadi berdasarkan pasal 27 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE itu dengan ancaman hukuman 6 tahun, denda 1 miliar. Sebenarnya ini nggak saya tapi yang sulit dibuktikan. Ini menguntungkan dari pihak kepolisian, terutama yang di cyber apa itu namanya? Cybercrime. Ya. Ini hampir semuanya nakal Pak, polisi di situ. Cuma nggak bisa dibuktikan. Ini nanti diberi kalau acara semacam ini disampaikan ke yang lebih atas. Itu dari pihak yang diperiksa itu mesti HP-nya itu disuruh naruh di loker, kuncinya di bawah polisi. Itu ini tak banyak Pak, terutama dari pegawai bank itu yang ditangkap itu di situ ada nego Pak. Nego polisi menyiapkan pengacara dan juga polisi. Itu tugasnya untuk menggiring itu tadi Pak. Dan setiap malam itu ditanya cybercrime
itu seperti TV itu ada calon yang mau ditangkap, nggak tahu itu gimana caranya si A si B. Di situ ada nama-nama, kalau umpamanya bangun TP nggak ditangkap Pak. Tapi kalau pegawai bank, PNS, wah sudah. Malam itu berangkat, pagi itu dibawa. Saya itu sering repot di Kasipo di depan itu, di Polda itu, dari cerita-cerita teman-teman yang kena masalah seperti itu Pak. Nah, ini mohon disampaikan, soalnya tidak bisa dibuktikan Pak. Soalnya itu HP waktu diperiksa itu disimpan di loker, kuncinya di bawah. Nah itu semuanya yang polisi yang di bagian situ nakal-nakal semua. Pak Turun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terakhir. Tanyakan bahwasanya tadi ada usia perkawinan dini ya. Kira-kira pemerintah melarang usia perkawinan dini diantaranya adalah mental yang kurang cukup dan lain sebagainya. Kira-kira dampak dari usia perkawinan dini menurut kesehatan itu apa diantaranya? Kedua, MUI Kabupaten Mojokerto mempunyai lembaga bantuan hukum ya. Kira-kira kantornya di mana? Karena saya sebagai perempuan itu banyak fatayat muslimah itu ada KDRT ya. Terus perempuan anak-anak pendampingan anak biasanya itu pelecehan seksual dan lain sebagainya. Ini sangat perlu dan dibutuhkan untuk kaum perempuan, lembaga bantuan hukum. Nantinya Mbak suami saya butuh bantuan begini, lembaga bantuan hukum. Nah, nanti bisa saya merujuknya ke MUI Kabupaten Mojokerto tentang. Ya, ini sangat perlu sekali untuk melindungi perempuan dan anak. Terima kasih. Terima kasih. Kita ini kan tergabung dalam MUI, ya kan. Yang hanya punya kewajiban-kewajiban yang tadi disampaikan itu peringatkan dengan lesan dan sebagainya. Cuma secara kewenangan tindakan kita tidak punya. Nah, paling tidak, ya, MUI Kabupaten Mojokerto, kalau menurut saya ya, MUI Kabupaten Mojokerto membuat suatu rumusan yang nanti bisa disampaikan kepada APH, apakah itu kepolisian, kemudian kejaksaan, pengadilan, dengan penjagaan, termasuk juga dari peradi sendiri, juga sebagai advokat. Himbauan-himbauan ya dalam penanganan atau pemberantasan judi online, bukan judi online saja. Seperti Boboto tadi bisa jadi melalui online juga. Bisa jadi ketemu langsung bisa. Artinya pokoknya itu intinya judi lah. Itu dapat kita berikan kesimpulan agar ada semacam pencegahan juga pemberantasan. Karena kalau kita berpikir ke penindakan ini memang itu tadi penindakan itu sangat sulit. Bisa jadi karena orangnya atau pelakunya sangat banyak. Yang disampaikan Pak Imam tadi dalam tanda kutip ada yang nakal, itu mesti ada mencari keuntungan. Nah, ini mungkin juga bisa jadi rumusan. Ini juga ada Pak Ketua Komisi. Jadi kita menggo rumusan bersama sehingga menjadi masukan bagi pemerintah. Ya, itu kaitannya dengan perkecualian izin. Ya. Memang ada, itu sudah diatur. Kalau HP kita yang zaman Belanda pun itu dengan izin. Termasuk yang baru itu masih ada kesempatan memberi izin. Saya kalau ketika latar belakang mungkin Pak Juli bisa membantu nanti ya. Apa sih latar belakang kok pakai izin juga? Karena seperti mengacu SD dulu pakai izin, Porkas pakai izin, undian-undian berhadiah itu juga pakai izin. Cuman dalam perluasan terjadi penyalahgunaan. Apapun ini sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh judi. Duduk, itu sih lewat sepeda motor ini ganjil kok kenapa dari judi loh bisa. Boleh gampang, tergantung nyata. Nah, makanya itulah yang kita perlukan untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat, terutama lingkungan kita. Kalau mengenai izin apa enggak itu, ya itu mungkin ada perkecualian. Mungkin ada ini juga
ada manfaat ekonominya, tapi madorotnya lebih besar. Makanya Pak Wijin itu mungkin. Nah, untuk LBH ini yang jelas, yang paling cocok enggak Pak Ketua saja, Pak Ketua Komisi saja. MUI LBH, MUI nanti untuk LBH, nanti bagaimana dan sebagainya, ya mungkin dalam perumusan perencanaan lah, sehingga ke depan itu bisa terjadi. Karena di NU juga ada lembaga badan hukumnya, ada juga. Jadi saya kira itu kaitannya dengan beberapa hal yang didiskusikan, saya harapkan ini adalah langkah-langkah yang disampaikan menjadi keputusan MUI sampai kepada instansi yang berwenang. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana trik atau mungkin ada ketentuan saran terkait untuk menghindari biar tidak terjadi banyaknya perceraian. Salah satunya bila antara suami dan istri sudah ada masalah, tekniknya bagaimana Pak Yunus? Apakah memang harus selalu dibawa ke pengadilan dan memang masih terbukakah ruang mediasi apabila para pihak itu sudah terjadi perbedaan? Terus yang pertanyaan dari MUI Ngoro tadi yang terkait dengan usia perkawinan dini, ya dari aspek kesehatan Pak. Kalau usianya masih belum matang, apakah juga ada potensi dari aspek kesehatan yang tidak baik kalau misalnya dilangsungkan pernikahan di bawah umur? Demikian pertanyaan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk terkait apa tadi perceraian ya Pak ya. Memang kadang-kadang ya perkawinan itu kalau kita kembalikan pada tujuan perkawinan tadi di pasal 1 adalah membentuk rumah tangga yang bahagia, adalah ikatan lahir batin lah, ikatan lahir batin antara laki dan perempuan. Nah, mestinya ya namanya lahir itu keadaan baik materi punya materi tidak ya, itu sudah diawali dengan niat ya, nama itu dari kedua pihak baik laki-laki atau perempuan ya. Batin ya, mestinya tidak melihat itu. Namun faktanya ini faktanya banyak terjadi perceraian karena materi. Waktu suaminya kerjanya mapan ya toh, memberi nafkah yang sesuai yang diharapkan seorang istri, itu enjoy aja. Tapi sekali waktu, apalagi kalau kerja di swasta ya, di perusahaan, karena tadi saya tanyakan katakan tadi ya, suaminya karena resign ngajukan beberapa kali ke perusahaan belum diterima, istrinya yang kerja ya, akhirnya istri mengajukan perceraian. Memang di sini adalah pentingnya antara suami dan istri itu saling terbuka ya, dan saling menyadari bahwa perkawinan itu tidak hanya hubungan lahir tapi batin juga, dan tidak hanya duniawi tapi juga akhirat perlu dipikirkan. Disinilah pentingnya saya berharap nanti dari ilmu kecamatan ya, sering-sering masuk di ruang pengajian RT RW untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan. Jadi tidak hanya pada materi. Jadi materi itu bisa dianggap penunjang. Memang siapa nggak butuh uang, tapi uang tidak segalanya. Siapa nggak butuh harta, tapi harta tidak segalanya. Itu ajaran daripada ketua umum Jadi saya ingat itu kalau waktu ngaji hati itu saya lihat yang penting-penting kayak gitu. Jadi itulah saya berharap seperti itu ya. Karena pernah karena masalah salah paham saja. Seorang perempuan dan laki-laki datang sidang pertama Pak. Saya tanya
Bu, ada apa? Nggak tahu tuh, suamiku ngajukan cerai ke sini. Aku mau dicerai. Masalahnya apa? Nggak tahu. Akhirnya saya datang. Ini saya cerita sedikit, mohon maaf minta waktu, karena ini fakta yang pernah saya punya. Bapak, ada apa? Mau masuk ini? Kenapa? Nah, gimana? Saya datang kerja, capek-capek, istri marah-marah. Ya, marah-marah terus. Ya, istri saya marah-marah. Kok telat? Ibu ngapain ngapain dari sopo? Saya ini kan capek. Oh gitu. Oke, ibu saya panggil, Bu, betul lah bapak ini capek karena ibu tidak datang. Nggak telat Pak. Wajar Bu, orang kerja swasta itu kadang-kadang lembur, kadang-kadang telat. Ya kalau ini masalah seperti itu tolonglah. Bapak juga tidak boleh egois seperti itu, dan ibu juga begitu. Hari ini habis ini jangan sampai marah pada bapak. Kalau perlu datang, dia kelihatan capek, cium ibu nggak apa-apa. Saya bilang gitu, cium ibu, diajak ke kamar, dipijati di kamar. Nah, mestinya begitu katanya suaminya. Ibu mau janji nggak? Ya. Terus bapak pulang jangan sampai kalau nggak ada yang penting jangan telat gimana? Ya, ya sudah. Bapak nggak usah duduk di sidang, biarkan dipanggil. Bapak berdua, Pak sepeda tadi, ya, jangan pulang langsung masuk kamar Pak. Alhamdulillah, ya bisa itu. Ya, kadang-kadang kesalahpahaman saja. Itu yang Pak. Jadi semua itu adalah saling menutupi kekurangan masing-masing antara suami dan istri. Ya, nah, setelah itu juga maka itu penting MUI kecamatan untuk bisa sering datang pengajian, menyadarkan bahwa perlu adanya antara suami dan istri saling komunikasi. Terkait dengan LKBA tadi sudah dijawab ya. Untuk KDRT dan sebagainya, insya Allah nanti akan direalisasi Pak Ketua Komisi ya. Itu nanti akan dibuat jadwal karena ruangnya gantian ya. Itu akan dibuat jadwal kapan konsultasi masalah hukum. Nah, itu saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih detail terkait dengan rencana program Komisi Hukum dan HAM ke depan, ya, akan dijawab oleh Pak Ketua terkait dengan rencana pembentukan LBH MUI. Izin saya berdiri ya. Dari beberapa pertanyaan tadi dan masukan, saya sampaikan terima kasih, ternyata apresiasi dan respon yang luar biasa. Apa yang disampaikan dari Belangku tadi? Saya awalnya dari Belangku. Namanya penjudi itu orangnya kreatif Pak. Oh iya. Itu fakta. Bilang ada bener. Waktu saya camat Pak, Ciretani sama Boto Pak. Waktu itu gambarnya itu belum nomor. Tapi gambar ada pisang, ada mangga, ada macam-macam begitu. Datang ke rumah dinas. Kebetulan teman saya, Mas, gelap duit Pak. Karena umurnya gak gelap duit. Ini kuat tuh dia. Kuat juga harus kuat yang mana? Mas ini Mas, moco si gambar opo disik. Engko totoane boleh. Itu kita ngubur. Ini lawan. 20 juta. Waktu itu. Atau saya camat masih tahun 2007. Jadi 20 juta terus para wedding Mas dari. Master. Anjir enak ya. Gak soro-soro. Akhirnya saya coba. Termasuk pelaku berarti ya. Iya, benar. Kreatif betul. Iya. Akhirnya saya datang ke panitia pemilihan kepala desa yang hitung pertama kali yang 1 sampai 5 ya baca nyamak. Kawani Pak panitia Pak. Gambar tak sejino Pak. Mau gambarnya apa? Mangga tak buka. Sing mangga. Mangga bayaran jauh aku. Artinya apa? Memang tidak bisa diberantas. Tetapi kembali lagi komunikasi kita kepada para penegak hukum kita sudah baik. Ketua MUI, ketua umum Kiai Kolil ini sangat luar biasa.
adalah beberapa teman kita juga sering berkolaborasi dengan para penegak hukum aparat. Tentunya nanti hasil akan dilaporkan ke Ketua MUI dan bersama-sama dengan Ketua MUI akan kami sampaikan kepada Kapolres. Nah, kalau ya nanti ini walaupun entah tertulis entah lesan karena bukan menjadi tanggung jawab kita terkait dengan kewenangannya, tapi minimal kita ada upaya mengurangi dan menginformasikan. Itu bisa kita. Sampai kapan nanti kalau judi ini diberantas? Wah, nanti kabarnya lagi coba mesti. Oh, nomor lagi sekarang. Satu itu. Yang kedua terkait dengan Pak Ali. Apa yang disampaikan Pak Yunus tadi, memang kita kalau sudah ngomong terkait dengan keharmonisan rumah tangga, betul Pak. Makanya kalau cari mantu, cari apa, nah, itu kalau dulu kan orang kaum Jawa murid 3B. Apa jadi B? Sekarang nggak usah Pak, sekarang itu 4B. 4B. Yang pertama apa? Brain, otak. Otaknya seperti apa? Bisa nggak diajak ngomong? Bisa nggak komunikasi? Lain enggak. Jadi suami istri mau dijak ngomong bojone, kan itu lagi brain nggak main. Yang kedua body, tubuh, wajah, body ini ya apa? Kira-kira sirai otak kayak apa? Apakah ada kekurangan dan sebagainya? Walaupun dan sebagainya tidak sempurna lah sebagai manusia minimal. Tapi jadi KB itu yang buat sama Allah, tapi paling tidak terbaik. Yang ketiga, behavior. Perilaku, sikap, tingkah laku. Gumbulannya itu sopo, gumbulannya penjudi. Ya mesti kopet Pak, kayak rabi, gumbulannya penjudi, gumbulannya main, boleh maling, soboe nambah warung kopi, ya tak larang juga, tapi ya minimal kan behaviornya itu bisa diketahui dari kalau gumbulannya MUI jauh gak lah. Yang keempat, bank account. Bank account tidak harus alasan ekonomi. Apa saya dengar kayu jati tidak harus. Memang dia itu punya pegangan. Ujung punya dari tanya apa di online bu, pegawai apa tidak? Itu orang tua paling tidak itu merasa safe, nyaman. Nah, minimal tadi tidak pilih tempat B. Ini mungkin kalau terkait dengan itu, ya mungkin bisa cepat semacam itu. Sing digoleki wong iku apa sih? Bahagia. Bahagia itu gampang diucapkan, sulit untuk dilaksanakan. Kok butuh duit dikai banyu gak mungkin. Kok nang gole padang pasir ngelak dikai duit percuma kan warung. Betulnya ngombe ya, bahagia dikasih itu. Dan bagaimana dan kapan yang tahu adalah masing-masing. Saya kira itu. Kemudian terkait dengan LKBH, bukan LKBH, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum. Itu adalah program kami dari Komisi Hukum dan HAM ini. Ada dua hal. Sebagai skala prioritas yang utama adalah yang ini. Kenapa ini kita laksanakan terlebih dahulu? Karena paling gampang. Anggaran itu sama kayak yang kita dikasih termasuk yang jangan sanggup tadi uang bantuan transport itu ada yang kali ini kita laksanakan. Untuk LKBH, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum MUI, ini kami kemarin sedang merumuskan gimana caranya agar terbentuk, insya Allah paling enggak tahun depan sudah berjalan. Karena biayanya juga tidak sedikit Pak Yunus ya, tidak sedikit. Kalau kita hanya koperasi dan urusan mengangkat, LKBH bantuan terpenuhi. Ya mungkin nanti bisa kita susu tante. Sumbangan sukarela tanpa tekanan. Nah ini kita sudah kemarin rapat awal nanti nih Mas. Nanggone kopi. Kemarin kita sudah memulai untuk membahas ini di Pesen Kopi Cafe. Nah ya umumnya kafe. Ini sama ini. Pesen kopi itu di depannya ini sebelahnya kabupaten, depannya Bank Jatim, depannya yang sana yang masuk itu. Yang kalau gambarnya tak pikir salib, tiba-tiba save Palestine, selamatkan Palestina, masih berarti alhamdulillah. Rapat nang ini, bahas yang pertama bahas ini, yang kedua kita bahas LKBH. Sekarang masih berproses, mau jual restunya. Rencana saya memang nanti yang bersama teman-teman ini
akan berkantor di kantor MUI yang sudah kemarin di launching di RA Basuni. Kita ada kamar satu, mungkin hari-hari tertentu karena kita semua juga punya kegiatan di luar, ada yang pengacara, ada yang dosen, ada yang macam-macam. Ini nanti kita pikirkan, tapi kita buat dulu bagaimana bisa nanti berjalan, ADRT seperti apa. Kebetulan sebenarnya kami-kami yang ada di Komisi Hukum dan HAM sudah melakukan itu, tinggal formula untuk strukturnya ini harus bagaimana yang benar dan tidak menyalahi regulasi yang ada. Saya kira itu. Apa ini cukup? Begitu Ibu, Bapak. Kalau soal kesehatan tadi, saya pikir penjelasan sudah tahu lah. Kalau usia dini kesehatan yang belum matang yang harus sholat. Paling tidak mesti Ibu cantik kok ya, sampai lah bulan dari. Demikian. Cukup apa ini ya? Selesai? Selesai. Ambil cucian di rumah Desi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya kembalikan ke MC, saya depannya itu program yang sangat bagus sekali terkait dengan LKBH. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua bahwa nanti memang sudah kita canangkan 2025 kita sudah punya kantor di RA Basuni, karena tempat untuk ruang konsultasi bagian hukum itu khusus karena tempatnya tidak boleh bersifat terbuka seperti ini. Ada ruang konsultasi dan penyimpanan arsip yang bersifat safe atau aman. Jadi orang konsultasi mau perceraian mau perkara yang lain itu tidak sampai terdengar keluar, karena merupakan itu adalah rahasia yang digunakan dalam teknik penanganan perkara. Jadi ruangannya harus layak, termasuk juga penyimpanan berkasnya itu aman, karena orang yang berperkara itu harus jujur menyerahkan data apa adanya agar kita dari kuasa hukum itu pembelanya tahu ada trik dan celahnya di mana, seperti itu. Untuk itu kami dari moderator mengucapkan terima kasih dan kami kembalikan ke MC. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.